kata-kata bahasa Arab ada satu kata yang terdiri dari huruf-huruf itbaq, misalnya sod dengan to, itu biasanya salah satunya boleh diganti karena sulit membacanya. Misalnya contohnya nih kata ini, ini bospotan, bospotan. Ini teh asal katanya teh ini bospotan. Karena sod yang mati dia udah istilah dan dia itu itbaq dan to juga itbaq, maka dua huruf itbaq bergandengan dekat-dekat, sulit dibaca dengan benar sifat dan makhrajnya, sehingga ada keringanan membacanya dengan mengganti sod yang di sini yang mati menjadi diganti dengan huruf yang semakhraj dengan sod tapi mirip tapi semakhraj, yaitu huruf sin, sehingga dibacanya menjadi bas-totan, bas biasa, bas-totan, bas-totan, biar to-nya dibaca benar, bas-totan, tidak bas-totan, bas-totan, kan susah kayak ini. Jadi begini bacanya. Dan sekarang di dalam tulisan Arab, di dalam tulisan ada kan kata-kata ini ada di Al-Baqarah, di akhir-akhir Al-Baqarah ada bas-totan fil ilmi wal jismi. Nah ini ditulisnya sudah sama sin, sudah diganti, padahal akar katanya adalah sod tadinya itu sudah melalui perubahan-perubahan itu dari itbaq dan infitah. Jadi itbaq itu membunyikan huruf lebih tertutup, jadi dari huruf isti'la yang sudah dibesarkan itu kemudian ditutup, lebih besarkan lagi supaya suaranya lebih besar dari suara isti'la, itu itbaq. Lanjutnya izlaq dan ismat. Izlaq itu artinya menempel, ismat itu tidak. Huruf izlaq biasanya karena yang urusan nempel menempel itu dekat-dekat dengan lidah. Nah biasanya huruf-huruf di ujung lidah dan pada bibir. Ini huruf izlaq. Hurufnya adalah fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Itu huruf-huruf yang menempel pada lidah dan bibir. Yang lainnya ismat adalah huruf-huruf yang tidak menempel. Sekarang dari sini, karena huruf itbaq itu adalah huruf-huruf isti'la, maka huruf infitah adalah huruf istifal ditambah huruf isti'la yang tidak termasuk itbaq. Kan? Jadi kalau dia istifal pasti infitah. Karena huruf infitah adalah semua huruf istifal ditambah 3 huruf isti'la yang tidak termasuk huruf itbaq. Kalau izlaq mah gampang, yang ini aja berada di apa? Fa, ra, mim, lubit. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Huruf ujung lidah dengan langit-langit dan huruf pada bibir. Ini huruf izlaq. Ini yang mutadodah. Sekarang yang ghair mutadodah. Ghair mutadodah itu artinya tidak memiliki lawan. Satu-satu ini mah. Ini mah tidak semua huruf hijaiyah, kalau tidak ini, kalau tidak ini berarti ini tidak begitu. Ini tidak. Ini mah huruf-hurufnya sedikit-sedikit. Yang pertama sofir. Huruf sofir adalah huruf yang ketika diucapkan hampir sama dengan hams. Kalau hams mengeluarkan udara, kalau sofir mengeluarkan udaranya itu lebih banyak. Mengeluarkan udaranya lebih banyak dan lebih spesifik gitu daripada hams. Mengeluarkan udaranya lebih spesifik daripada hams sofir ini. Dia mengeluarkan udara dari celah-celah gigi dan dari celah-celah gigi dan juga dari pinggir gigi, dari seperti seolah dari pipi gitu. Ini hurufnya za, so, dan sin. Za, so, sa. Za, so, sa. Nah ini sofir beda dengan hams, lebih besar. Ininya lebih spesifik gitu, keluar udaranya lebih spesifik. Kemudian antara 3 huruf sofir ini itu
dia memiliki ada sofir, ada 3 tingkatan, ada yang besar, tengah, dan kecil. Yang termasuk besar adalah za, itu besar, sod pertengahan, dan sin kecil. Za, so, sa, ini yang terbesar sofirnya, ini yang pertengahan, ini yang kecil. Yang kedua kolkola. Kolkola kan memantul, yaitu apabila huruf tersebut disukunkan maka akan terjadi pantulan bunyi, atau ada bunyi berlebih yang kemudian menjadi pantulan. Ini ada 5 huruf, yaitu yang ini baju di toko ketika dalam keadaan sukun. Nah, mereka ini yang huruf-huruf yang 5 ini juga terbagi 2. Ada huruf-huruf yang istilah, ada bukan kan? Ini ada huruf istilahnya di antara ini. Huruf istilahnya yaitu ini. Yang ini bukan huruf istilah. Maka yang bukan huruf istilah, suara pantulannya seperti ab, ad, aj. Dan suara yang istilah karena tetap dibaca harus diangkat rahangnya dan harus diangkat lidahnya, ditahan rahangnya, maka bunyi pantulannya bukan lagi, tetapi seperti seolah-olah seperti o. Misalnya alpo, ente ape, tidak begitu, tapi alpo, tidak ape, tidak begitu, alpo, ada penahan rahang. Kemudian lin itu artinya lunak apabila dibacakan, lunak, lembut apabila dibacakan, yaitu apabila ada ya sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya fathah, atau disebut lin. Terus inhiraf itu adalah apabila huruf tersebut dibacakan maka akan terjadi semacam suatu lipatan, akan agak melipat gitu, sedikit melipat. Yang ini yang inhiraf, yang lam melipatnya itu ke depan, dan kalau ro agak melipat ke belakang. Nih. Kemudian takrir artinya bergetar. Ketika huruf tersebut diucapkan maka ada getaran, tetapi getaran takrir tidak boleh banyak-banyak, harus satu saja. Jadi oro tidak boleh ro begitu, tapi ro ada getaran, tapi cuma satu kali getaran aja. Resonansinya satu saja, tidak boleh banyak-banyak. Kalau misalnya fil ardi, bacanya fil ardi, nah tidak boleh begitu. Kalau dibaca fil ardi itu rohnya tuh banyak, berjejer. Jadi dibacanya satu aja getarannya, fil ardi, satu aja. Nah, untuk mengatur bisa satu itu kita kadang-kadang harus bersikap seperti orang yang cadel. Bersikap seperti orang yang cadel supaya dapat getarannya satu saja. Karena kan ada orang yang cadel, kalau orang cadel macam gampang mengucapkan ini. Tapi kalau untuk orang yang bentes gitu kan, itu biasanya suka kelebihan. Kita harus mengatur di sini bagaimana caranya supaya getarannya hanya satu saja. Kemudian tafashi kelewat nih. Tafashi itu adalah hampir mirip dengan sofir. Kalau sofir mah mengeluarkan udara yang banyak. Kalau sofir mah mengeluarkan udara dari celah-celah gigi dan dari pinggir pipi di sini. Nah, kalau tafashi itu mengeluarkan udara sebanyak-banyaknya dari rongga mulut. Keluarkan udara sebanyak-banyaknya dari rongga mulut, sehingga tafashi ini adalah yang paling banyak kalau dibandingkan dengan hamas yang paling banyak, yang paling gede keluar udaranya, yaitu sya. Jadi kan mengucapkan sya itu jangan sya gitu, sya besar sekali, sya, dan paling banyak keluar udara dari rongga mulut, yaitu tafashi. Dan sya ini terbagi tiga di dalam besar kecilnya udara yang keluar. Yang paling besar udara keluar adalah ketika shin ini bersyiddah. Tafashi ada sidahnya. Tafashi itu lebih besar. Kemudian yang pertengahan ketika bersukun, ash. Nah, kemudian yang ketiga yang paling kecil adalah ketika berharokat fathah, kasroh atau dhamma.
ini. Kemudian istitolah. Istitolah artinya memanjangkan. Apa yang dipanjangkan? Memanjangkan. Apa? Kan dot ini keluar nih. Dot ini keluar dari pinggir lidah. Pinggir lidah kiri kanan. Dengan geraham dirapatkan. Nah, rapatannya tuh dipanjangkan dari sini ke sini semuanya. Panjangkan. Dan suaranya itu karena dipanjangkan, suaranya tuh seperti seolah-olah ada sedikit dipanjangkan. Sedikit tapi tidak jadi mat. Misalnya dan mati. Jadi suara istitolah terdengar sekali ketika kita mengucapkan dot tersebut dalam keadaan sukun. Misalnya fil ardi, kan ada dotnya nih belakangnya, bukan fil ard, bukan begitu, tapi fil ard. Jadi itu harus memanjangkan dulu, ini mesti jadi harus sempurna dulu dipanjangkan baru berhenti gitu, jangan cuma gitu lagi, jadi gitu dipanjangkan dulu fil ard gitu. Jadi dotnya panjangkan, itu baru istitolah. Itu makharijul huruf dan sifat huruf. Insya Allah nanti bakal diulang-ulang terus supaya tidak lupa. Sekarang ini semuanya sudah antara makharijul huruf dan sifat huruf. Sekarang kita membaca Al-Qur'annya dan hafalannya ya.